Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pemrograman berbasis mobile informatika A akan melakukan presentasi dari proyek yang sudah kami buat. Yang pertama-tama kami mau melakukan perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Lukman Maulana, NIM 1824 10 10 30 15. Dan saya Muhammad Rizky Badista, NIM 1824 10 10 30 32. Pada proyek kali ini kami mendapatkan sebuah permintaan SDGs, yaitu SDG nomor 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan kami membuat sebuah aplikasi dengan nama ShareLocker. Jadi aplikasi ini dibuat untuk menunjang mencari pekerjaan. Jadi di aplikasi ini kita bisa mencari pekerjaan yang kita minati dan sesuai bakat kita. Kita juga bisa mencari pekerjaan tersebut dengan melihat lokasi sebuah perusahaan tersebut. Jadi kita bisa melihat lowongan pekerjaan terdekat dari kita. Untuk tampilannya, nah ini untuk tampilan dari aplikasi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk tampilannya ini tampilan awal di halaman start. Ini menampilkan gambar, judul, dan tombol mulai. Untuk codingannya start. Nah, di kelas start ini kita menggunakan stateless widget. Dan di sini di body sendiri ada widget container yang disetting dengan color blue dan yang nanti warna tampilannya berwarna biru. Ada chat dengan widget kolom. Nanti tampilannya akan tersusun ke bawah sesuai kolom dengan cross axis alignment center, posisi berada di tengah. Ada children dengan widget container di bawahnya dengan margin yang diatur sedemikian rupa, width dan height ukuran 200, dan ada decoration. Jadi kontainer ini berbentuk lingkaran karena border radius seluruhnya bernilai 100. Jadi bentuk dari kontainernya itu bentuk lingkaran, dan di dalam kontainernya itu ada image yang nanti tampilan gambar yang tadi ditampilkan, dan ada teks Sherlock dengan teksnya itu di set bold dengan font weight bold dan warnanya berwarna putih dengan font size-nya 20. Dan ada widget teks lagi yang berbagi informasi tentang lowongan seterusnya. Teks lainnya berada di center dengan font style-nya italic dan warnanya putih. Dan di bawahnya ada flat button. Nah, tombol mulai tadi di sini disetting dengan warna putih. Dan di sini ada on press navigator push replacement context login. Jadi ketika tombol login itu diklik, maka akan diarahkan ke halaman login. Child text ini maksudnya untuk tulisan mulai, dan style textnya itu di set warna biru dengan font weight bold, jadi urusnya tebal. Untuk selanjutnya, nah ketika kita mengklik mulai, maka akan dialihkan ke tampilan login. Nah, untuk tampilan login ini ada text field nama dan password, dan juga ada tombol login dan register. Untuk menu register, nah di sini ada text field nama, email, password, nomor HP. Untuk codingannya, nah untuk di file register ini kita juga menggunakan stateless widget dan ada teks Sherlock di atas sebagai judulnya. Di sini di halaman register ini
Kami menggunakan beberapa text field, yaitu text field nama, email, password, dan nomor HP. Masing-masing text field itu kami berikan ikon sesuai dengan kriteria text field tersebut. Misal contohnya seperti email, jadi ikonnya itu ikon email, jadi gambar surat gitu. Dan di sini ada tombol rest button, di mana ketika diklik, maka tampilannya akan dialihkan ke tampilan login. Tombol tadi itu diberi nama dengan daftar ke halaman yang login. Nah, untuk di file login sendiri, di kelas login, masih menggunakan stateless widget. Di sini mengimport ke atas. Di sini mengimport file navbar dan register. Dan untuk tampilan di bawahnya, kami menggunakan kontainer, di mana kontainer tersebut diisi dengan gambar yang tampilan orang memegang koper tadi. Dan untuk text field tadi ada dua, yaitu text field nama dan password. Untuk text field password dan text field nama tadi sama, diberi ikon sesuai dengan kriteria masing-masing. Dan juga di bawah ada tombol login, tombol register. Tombol register tadi jika diklik, di mana tombol rest button tersebut jika diklik, maka akan dialihkan ke halaman register tadi. Sedangkan jika tombol login tersebut diklik, maka tampilan tersebut akan beralih ke tampilan selanjutnya sesuai di urutan di navbar. Tampilan selanjutnya. Nah, setelah kita mengklik login tadi, akan diarahkan ke halaman home. Ini menampilkan gambar dan tulisan selamat datang di aplikasi. Dan ada menu pekerjaan. Nah, di menu pekerjaan ini menampilkan jenis pekerjaan. Ini contohnya ada pencabut rumput dan deskripsi dari pekerjaan tersebut, persyaratan. Ada juga tombol kirim lamaran, lokasi dari perusahaan, dan para pengirim lamaran. Selanjutnya ada menu akun. Di menu akun ini ada gambar profil, dan ada tombol ubah foto profil. Ada nama dari akun tersebut dengan pencari kerja itu sebagai statusnya. Dan juga ada bidang yang diminati. Bidang yang diminati contohnya bidang IT dan administrasi keuangan, dan ada tombol logout. Untuk codingannya di tampilan home. Nah, di tampilan home tadi hanya menampilkan gambar dan tulisan selamat datang. Di sini menggunakan stateless widget. Nah, di sini di body ini ada widget container dengan warna putih dan menggunakan widget kolom. Nah, di widget kolom ini ada widget container lagi. Nah, di sini widget container yang selanjutnya ini kita setting menggunakan box decoration dengan border radius kiri bawah dengan patokan 50, dan atas dan kanan bawah dengan patokan 50 juga. Jadi nanti di kotak yang kontainer yang berbentuk kotak tadi akan sudut di kiri bawah dan kanan bawah akan sedikit tumpul dengan diisi dengan gambar
ini image ini diambil dari aset image yang sudah disediakan. Dan untuk teks selamat datang tadi ada widget teks dengan style teks, teks stylenya di setting bold dengan warna biru dan ukuran 20. Dan untuk tulisan yang panjang tadi dengan widget teks juga dengan teks align-nya jadi di setting di tengah dengan teks align center dan color-nya kita setting dengan warna biru. Untuk halaman pekerjaan untuk halaman pekerjaan kita menggunakan stateful widget. Di sini di halaman pekerjaan di sini di halaman pekerjaan kita ada rincian dari rincian pekerjaan, yaitu rincian rumput, rincian jalan, dan rincian programmer. Nah, nanti di bodinya ada widget kolom, di mana di widget kolom ini ada widget container lagi, dan di widget container kita menggunakan list view. List view yang ditampilkan itu nanti akan ditampilkan secara tersusun ke bawah sesuai dengan widget kolom yang digunakan tadi. Dan di masing-masing list view itu ada rest button, di mana rest button itu tuliskan kirim lamaran. Untuk untuk halaman selanjutnya yaitu halaman login. Halaman akun. Di halaman akun tadi kita menggunakan stateless widget. Nah, tadi kan ada tampilan gambar profil, nama, dan ada tombol ubah kamera, ada bidang yang diminati, dan tombol logout di bawah. Untuk yang paling atas ada widget container, kita setting dengan warna putih. Jadi untuk tampilan backgroundnya itu warna putih. Dan di bawahnya ada widget kolom, di mana ada kontainer yang kita menggunakan kolom lagi, dan di dalam kolom itu ada kontainer lagi untuk tampilan gambar dari profil tersebut. Jadi seperti tadi di image decoration image ini, aset image diambil dari folder image yang sudah disediakan. Dan ada widget text yaitu permata Alenta, ini sebagai nama tadi yang ditampilkan sebagai nama. Teks itu namanya Dista. Dan untuk settingannya text stylenya bisa dilihat ini ada font size 20, font weight kita setting bold, dan untuk warnanya setting warna putih. Dan di bawahnya ada widget text untuk pencari kerja, itu sebagai statusnya pencari kerja atau mahasiswa yang pengangguran. Dan selanjutnya yaitu ada widget text bidang yang diminati. Nah, di bawah widget text ini ada widget container lagi, dan kita menggunakan list view lagi, di mana masing-masing list view kita menampilkan bidang-bidang yang diminati dengan di dalam sebuah kontainer. Di dalam sebuah kontainer dengan kontainer warna putih dengan widget kolom. Nah, nanti setiap list view itu akan ditampilkan tersusun ke bawah sesuai dengan widget kolom tadi. Dan di bawah sendiri itu ada rest button untuk tombol logout. Nah, di rest button ini jika diklik di sini ada keterangan on press, navigator, push replacement. Nah, ketika tombol logout tersebut diklik, maka kita akan diarahkan ke tampilan
login tadi. Ini ada widget text, logout. Oh, untuk flat button. Oh ya, untuk tampilan ubah kamera tadi ada flat button. Kita menggunakan flat button di mana ketika kita mengklik tombol ubah kamera, ubah foto profil, maaf, kita akan diarahkan ke halaman choose camera screen. Nah, choose camera screen ini fungsinya untuk menampilkan menu. Kita akan memilih kamera belakang atau depan untuk mengubah foto profil kita nanti. Nah, di situ ada lens 3 sampai 3 lens 33 itu di situ ada widget build context. Nah, return scaffold di sini kami menggunakan app bar. Ada title-nya sebagai pilih kamera. Di body ini ada widget center. Jadi ketika ditampilkan maka tampilan list kamera length itu maksudnya adalah tampilan dari kameranya. Nah, this build no kamera. Jika tampilan kameranya itu ada, maka list kamera itu akan menampilkan kamera sesuai dengan kamera yang dipilih. Sedangkan jika tidak ada this build no kamera found, maka bawah terus. Nah, jika tidak ada kamera maka di line 70. Nah, di line 70 tersebut akan menampilkan tulisan jika build no kamera found, tidak ada kamera, maka teks yang akan ditampilkan yaitu tidak ada kamera. Jadi kamera yang digunakan di perangkat tidak ditemukan. Baik, untuk selanjutnya di halaman pekerjaan ada fitur tambahan yang akan dijelaskan oleh Rizky Kadista. Baik, untuk selanjutnya pada halaman pekerjaan ini kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di halaman pekerjaan ini itu ada beberapa, bisa dilihat ada beberapa lowongan pekerjaan dan kita bisa melihat lokasi perusahaan tersebut. Dan dari ini kita bisa diuntungkan dengan melihat lokasinya untuk jarak terdekat. Nah, di lokasi ini kita bisa lihat tempat perusahaannya ada di mana. Nah, untuk mapnya kami menggunakan Mapbox. Selanjutnya di sini untuk apa? Untuk kirim lamarannya masih belum buat. Dan selanjutnya ada para pengirim lamaran. Nah, untuk data-data ini kami masih menggunakan data-data yang sudah tersedia pada footer, yaitu pada DTP footer. Jadi kami masih belum membuat database-nya. Nah, pada data ini nantinya itu kita isi dengan para pengirim lamarannya. Dan kita bisa melihat data diri untuk pengirim lamaran itu. Jadi kita bisa melihat calon-calon lawan kita. Nah, untuk codingan di sini pada halaman pekerjaan di situ ada sebuah REST button. Jadi kita membuat kontainer terlebih dahulu. Dalam kontainer tersebut kita membuat widget child yang isinya itu sebuah widget REST button. Dan nantinya jika REST button ini diklik akan menampilkan sebuah halaman map screen. Nah, untuk halaman map screen tersebut kita menggunakan widget stateful widget. Dan untuk importnya kita mengimport sebuah plugin Mapbox dan geolocator. Dan sebelumnya untuk mengatur plugin kita mengubahnya pada pubspec YAML.
Yang pertama kita ambil plugin Mapbox geolocator. Nah, untuk sebelumnya kan sudah dijelaskan sebuah fitur kamera. Nah, di fitur kamera ini kita juga mengimportkan beberapa plugin, yaitu Share Preference untuk menyimpan hasil gambarnya. Sebelumnya ada kamera, ada Path Provider. Yang pertama kamera dan Path Provider ini kita memilih kameranya, dan Path Provider ini kita memilih tempat penyimpanannya dan historic ini. Terus selanjutnya ada plugin permission underscore handler. Nah, di sini kita plugin ini berguna untuk meminta izin pada routernya. Nah, untuk halaman map screen, setelah kita mengimport, di sini ada sebuah widget Abar. Jadi nantinya Abar ini menampilkan tulisan lokasi perusahaan. Dan untuk bodinya kita atur dengan center, dan ada widget kolom yang isinya itu sebuah widget map. Nah, untuk widget map ini sebuah custom widget yang isinya kita atur ketinggiannya dulu, tingginya 300, dan isinya itu akses token. Nah, untuk akses token ini sebelumnya kita membuat sebuah akun Mapbox. Nah, untuk membuat sebuah akun Mapbox itu bisa kita ambil di link Mapbox-nya. Nah, setelah membuat akun, kita di sana bisa membuat token, dan tokennya itu bisa kita ambil dan kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk lagi ini, ketika map diklik itu nanti akan berwarna hijau. Nah, untuk map grid ini kita atur letak perusahaannya. Untuk posisinya ini nanti kita setel sesuai dengan letak perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada fitur untuk melihat list para pelamar. Nah, di sini kita mengambil sebuah data, ya. Yang pertama itu ada user controller. Mengimport user controller ini untuk mengambil untuk mengambil data-data yang pada HTTP footer itu. Nah, ini untuk import yang lainnya, ini import biasa, biasanya digunakan untuk pindah halaman, dan seperti ini. Nah, detail.dat itu halamannya. Jadi nanti bisa pindah ke halaman detail.dat. Nah, untuk yang pertama ini ada Abar lagi dengan detail para pengirim lamaran. Sebenarnya pada body container ini kita itu mengambil data-datanya. Jadi ini data .2 data dalam kurung Kurawa ini kurung siku i. Nah, ini diisi dengan data-data pada HTTP tersebut. Nah, untuk card ini kita mengambil nama, email, dan address. Jadi yang ditampilkan itu hanya nama, email, dan alamat. Nah, untuk melihat isinya itu kita pada halaman detail. Nah, ini ditampilkan semua. Nah, untuk menampilkan detailnya ini kita itu diambil sesuai dengan ID yang diklik. Bukan ID, indeks yang diklik. Nah, sesuai indeks. Jika indeksnya 0, berarti kita ambil indeks 0, diambil namanya, username, email, nomor HP, website, dan semuanya. Nah, untuk selanjutnya ini, sebelumnya ada halaman main.dat. Main.dat ini seperti akses poinnya, akses poin pada aplikasi kami. Jadi yang pertama kita ambil itu initial root-nya itu pada start. Jadi halaman awal kami itu start. Sebelumnya ada /login. /login ini digunakan untuk pindah halaman juga bisa. Jadi pindah halaman kami itu menggunakan 3. Yang pertama itu menggunakan initial root. Terus yang kedua kita menggunakan raise button dengan link. Dan ketiga itu menggunakan sebuah widget change back.
Nah, ini sudah kita atur jempeknya ini. Nah, selanjutnya itu untuk aset image-nya. Jadi untuk aset image ini kita menyimpan image-image-nya pada folder image dan kita daftarkan image-image tersebut pada PubSpec YAML. Nah, kita daftarkan foldernya. Jadi kalau kita buat begini, kita tidak perlu mendaftarkan satu persatu gambarnya. Kita cukup daftarkan foldernya. Nah, dalam folder itu sudah terdaftar semua. Selanjutnya untuk permissionnya itu ada pada app, pertama Android, di Android, terus app, src, dan Android Manifest. Nah, untuk Android Manifest ini kita atur permisinya untuk mengatur kameranya. Yang pertama itu ada kamera, terus external storage. Ini untuk membuat itu wide, dan ini untuk membacanya. Jadi untuk melihat kamera apa saja yang dipakai. Nah, ini untuk Android hardware kamera, kita bisa menyesuaikan kamera yang dipakai atau yang ada pada laman yang ada pada HP user. Jadi kita sesuaikan dengan HP user. Nah, selanjutnya untuk memakai ini plugin Mapbox dan geolocator, kita itu juga mengatur main SDK. Main SDK-nya itu kita atur main SDK-nya ini. Min SDK-nya itu menjadi 21. Untuk yang awal itu defaultnya 16 sama target SDK versinya itu 21. Nah, jika kita ingin menggunakan plugin Mapbox dan geolocator, kita atur min SDK-nya itu 21 dan targetnya itu 28. Jadi untuk pluginnya bisa digunakan. Jika kita tidak atur ini, akan terjadi error. Biasanya itu tidak bisa menggunakan Mapbox-nya. Jadi mapnya itu tidak bisa. Sebelumnya itu pada halaman login, kita itu sebenarnya diarahkan ke halaman navbar dulu. Nah, halaman navbar ini menggunakan setable widget. Jadi itu bisa berubah-ubah halamannya. Nah, yang tetap itu hanya pada bottom navigator. Jadi navigatornya itu ada 3. Yang pertama itu ada home, ada pekerjaan, dan ada akun. Ini yang tetap terus menerus. Nah, jika ini diklik, salah satu ini diklik, itu akan menampilkan sebuah halaman antara home, pekerjaan, akun, sesuai dengan indeks yang diklik. Jadi untuk indeks yang ke-0 itu ada home, ada yang indeks ke-1 ada pekerjaan, kedua ada akun. Jadi untuk indeks pada array itu dimulai dari 0. Nah, untuk indeks 0 home ini akan menampilkan sebuah halaman home yang tadi sudah dijelaskan. Dan selanjutnya ada indeks ke-1 yaitu pekerjaan, mengambilkan halaman pekerjaan, dan yang terakhir itu ada akun. Nah, jadi pada halaman navbar ini kita itu menampilkan sebuah halaman sesuai dengan indeks yang diklik. Mungkin dari teman Mas Lukman ada tambahan? Cukup. Oh ya, untuk tampilan yang kamera tadi belum ditampilkan. Nah, untuk tampilan kamera yang ubah foto profil. Nah, pertama di akun itu ada tombol ubah foto profil yang di set dengan flat button. Jika diklik itu bisa milih kamera belakang atau kamera belakang atau kamera depan. Iya, kamera depan atau belakang. Dan ketika diklik itu, nah ini disesuaikan dengan HP-nya ya. Ya. Nah ini salah satu dari permissionnya dari yang disetting di manifest tadi. Terus ini untuk kamera depannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.